Halo Ibu dan Bapak Guru hebat, sahabat channel Pak Dedi. Nah, Pak Dedi kembali hadir dalam rangka melaksanakan aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Konten ini terdapat dalam platform Merdeka Mengajar, topik Kurikulum Merdeka. Di dalam topik kurikulum merdeka, terdapat 4 pokok bahasan yang akan Ibu dan Bapak Guru hebat pelajari. Ada pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, dan struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Topik kurikulum merdeka menyajikan 2 modul, yaitu tentang kurikulum dan kurikulum merdeka. Mari Ibu dan Bapak Guru hebat, kita pahami modul pertama tentang kurikulum. Kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Maka dapat diartikan kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian: tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Komponen tersebut dapat dipakai dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka, kemerdekaan murid dalam belajarlah jantung dari pengembangan kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum yaitu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, serta menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid. Hal ini untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus belajar, antisipasi, aksi, refleksi, menuju pembelajar sepanjang hayat. Ibu dan Bapak Guru hebat, mengapa kurikulum perlu berubah? Saat ini satuan pendidikan dituntut menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan murid kini dan masa depan. Kurikulum membantu mencapai tujuan pendidikan. Sebagai pendidik, meski terus berkembang bersama murid-murid dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Ibu dan Bapak Guru hebat, sesuai peran kita sebagai ujung tombak implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran, kita harus tahu bahwa kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid di masing-masing satuan pendidikan. Ibu dan Bapak Guru hebat, mengapa kurikulum kira-kira perlu kita adaptasi? Kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Adaptasi ini harus sesuai dengan kebutuhan murid.
Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tetapi faktor budaya dan sosiologis. Setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Dokumen kurikulum sangat dinamis mengikuti perubahan dan kebutuhan serta dapat diperbarui secara berkesinambungan. Nah, Ibu dan Bapak guru hebat, bagaimanakah kurikulum dalam pembelajaran? Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Ibu dan Bapak guru hebat, ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Berpusat pada murid, tekstual, esensial, akuntabel, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak guru hebat, kita akan menuju ke modul 2 yaitu tentang kurikulum merdeka. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di kelas. Prinsip pembelajaran yang dimaksud yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, serta mengarah pada masa depan berkelanjutan. Adapun refleksi yang kita dapatkan yaitu sebagai pendidik kita harus beradaptasi mengembangkan kurikulum. Kurikulum dirancang untuk murid, serta keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan guna memastikan setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, Ibu dan Bapak guru hebat, untuk mengetahui sejauh mana Ibu dan Bapak guru hebat memahami topik kurikulum merdeka, Pak Dedi telah menyiapkan form feedback atau umpan balik yang kiranya bisa diisi. Link form feedback tersebut disediakan pada deskripsi ya. Ibu dan Bapak guru hebat, untuk memahami lebih jauh tentang Merdeka Mengajar, silakan unduh aplikasi platform Merdeka Mengajar yang disediakan melalui Google Play nggih. Terima kasih Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.